mobil tenaganya kurang pada saat AC hidup. Bisa jadi ketika AC itu tadi dia mengalami masalah di kompresornya, kompresor menjadi berat putarannya, otomatis si mesin juga menjadi berat. Tapi Pak Taufik, ya PR nggak terlalu banyak sih ya. Itu paling kita ngelepas mobil ini 75 juta rupiah. 75 juta rupiah. Murah tuh. Iya, karena tadi salah satu keunggulan yang saya lihat unik ya, yang menarik adalah yang saya catat Matic-nya kawan-kawan. Karena Matic-nya tadi Mas Ari udah bilang itu sudah diganti dengan seal yang original, kemudian olinya juga baru. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat Tokopedia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Ari. Mas Sehat ya? Ini AC hidup nggak nih? Oh, hidup dong. Saya. Mau yang kecepatan berapa? 1, 2, 3, 4 nih, 4 nih. Wah, aduh kawan-kawan. Mas Ari, ini kalau di inframerah kepalanya ngebul, Pak. Ada pertanyaan Mas Ari di YouTube kita yang menanyakan setiap AC dihidupkan, mesin drop katanya. Oh ya. Harusnya naik, Pak. Tapi kita jelaskan secara ini ya, secara teorinya. Teori di boleh di sini dulu. Boleh. Sambil kita ngecek ininya nih. RPM ya. RPM ya. Oke. Jadi gini Pak Taufik, ini kita matikan dulu ya. Matikan dulu. Ini 0 ya, teman-teman. Ini sekalipun dia 0, sekalipun dia di tengah kayak gini, ini magnet AC tetap mutus. Oke. Karena dia blower tidak ada pemicunya ya. Ketika blower dipicu blower, maka dia magnet akan ngeklat di sana di depan. Nah, ini kita cek dulu speedonya. Ketika AC on, maka dia akan ngedrop. Tadi pertanyaan gitu ya? Betul. Dia ngedrop ya. Nah, ini kalau untuk normalnya mobil itu ketika dia di on, dia akan naik RPM-nya karena setiap mobil memiliki teknologi idle up. Idle up itu kalau mobil-mobil lama karburator itu dia masih menggunakan solenoid yang dia fungsinya untuk membuka katup Pak Taufik. Jadi katupnya itu terbuka, maka udara yang masuk ke manifold akan banyak, sehingga RPM dia akan otomatis akan naik. Seperti itu. Nah ini Pak Taufik, ini contohnya, ini kita coba ya teman-teman ya, kita on kan ya. Ini belum tak on kan, coba kita on kan, dia RPM-nya akan naik. Nah dia akan langsung naik, mendekati 1000 ya, mungkin 900-an RPM ini dari 750. Nah untuk mobil ini idle up-nya itu masih normal. Dia yang mengatur adalah ECU langsung. Contoh mobil ini ketika dia RPS-nya itu dapat tekanan ya besar naik, maka si motor fan akan hidup. Otomatis kan ketika AC hidup Pak Taufik, kenapa dia tadi yang pertanyaan itu dia ngedrop? Itu karena mesin mendapatkan beban dari kompresor. Kemudian dari kalau dia sudah menggunakan motor fan, penggunaan arus yang masuk ke motor fan itu juga menjadi beban untuk alternator. Sehingga alternatornya itu menjadi berat ya, pengisian arus ke akinya. Nah, ketika hal-hal tersebut terjadi, maka harusnya mobil tersebut ada asupan tambahan untuk naik RPM-nya. Bisa dengan tambahan udara di manifoldnya, kalau untuk mobil-mobil karbu, atau mungkin kalau mobil-mobil kayak Avanza itu ada ISC ya. Nah, itu dia ada kontrol valve-nya juga di dekat throttle, sehingga dia membuka dan ada aliran udara masuk di ininya, di sebelah throttle-nya, sehingga RPM menjadi naik. Nah intinya kalau dia ngedrop berarti ada masalah di fitur tambahannya. Seperti tadi idle up-nya dia rusak, terus tadi ada di sistem ECU-nya dia rusak, atau mungkin di katup solenoid yang ada di throttle-nya dia mengalami kerusakan. Seperti itu Pak Taufik. Kita coba ke mesin ya. Nah kalau untuk Nissan Grand Livina ini, dia yang memicu adalah ECU-nya. Oh ECU langsung Mas ya? Langsung ECU-nya, dia memerintahkan untuk throttle supaya dia membuka sedikit, sedikit terbuka lebih banyak, sehingga dia asupan udara dari sini itu terbuka lebih banyak, sehingga dengan adanya aliran udara yang banyak, map sensornya akan membaca alirannya semakin deras, sehingga si injektornya akan menyemprot semakin lama durasinya, sehingga penyemprotan bahan bakar itu menjadi semakin banyak. Ketika AC on, maka dia RPM akan naik. Normalnya seperti itu. Kalau RPM-nya dia ngedrop, berarti ada masalah di sistem tersebut. Bisa jadi mungkin sensornya di RPS-nya dia rusak. Kalau untuk injeksi ya, mungkin juga dari ECU-nya, atau mungkin dari kompresornya yang dia macet Pak Taufik. Oh berat ya? Berat. Jadi mungkin semua sistem sudah benar, tapi ternyata si pompa kompresornya memang dia berat. Nah kalau
Bahkan gini Pak Taufik, ada mobil yang sampai parah. Ketika AC di-on kan, mobilnya mati. Karena apa? Karena kompresornya macet. Ada. Kayak gitu. Jadi udah mengunci berarti ya? Udah mengunci. Jadi ketika dia magnet AC ceprat mengikat si kompresor, mau mencoba untuk menggerakkan kompresor karena kompresornya macet, maka dia menjadi mesinnya mati. Tapi posisi idle ya? Posisi idle. Itu bahkan ini Pak Taufik, ketika kita pernah mendapatkan Grand Divina ya 1800 cc waktu itu. Itu dikeluhkan bahwasanya Mas mobilnya mati sendiri. Sampai mati sendiri karena apa? Ketika dia di AC kompresornya macet. Dan pada waktu itu sedang kondisi jalan pelan sih. Kondisi jalan pelan, kemudian dia tahu-tahu mati mesinnya. Nah, Mas Ari, ini barusan yang Mas sampaikan tadi, apakah itu salah satu bagian dari yang ditanyakan oleh kawan-kawan? Bisa jadi, Pak. Mobil tenaganya kurang pada saat AC hidup. Bisa jadi. Ketika AC itu tadi dia mengalami masalah di kompresornya, kompresor menjadi berat putarannya, otomatis si mesin juga menjadi berat. Tapi Pak Taufik, biasanya hal tersebut diiringi dengan AC yang nggak dingin. Karena dia pemompaan kompresornya atau pemompaan freonnya itu tidak tersirkulasi dengan lancar, makanya AC-nya menjadi tidak dingin. Kalau misalnya tenaga drop diiringi dengan AC yang tidak dingin, maka kompresor bisa menjadi penyebabnya. Bukan tiba-tiba ya? Bukan tiba-tiba, dan itu akan menyusut, maksudnya akan menurun terus performa kedinginannya. Seperti itu, Pak. Nah, kalau sudah terjadi, misalnya terjadi di mobil-mobil injeksi kebanyakan ya, hal tersebut gimana Mas Adi? Ya mobil harus di tune up. Bisa jadi karena gini Pak, di throttle-nya dia mengalami kotor, sehingga dia telat responnya untuk buka. Atau mungkin ESC-nya dia mengalami masalah, sehingga dia membukanya tidak, meskipun sudah tertarik solenoidnya, tapi karena di sana saluran udaranya itu dia tertutup kotoran, maka udara yang masuk ke ini kan pembukanya hanya sedikit sekali Pak Taufik. Ketika pembuka sedikit itu kan harapannya kan udara masuknya juga sedikit. Betul. RPM-nya nggak terlalu tinggi dan nggak boros. Berapa tuh RPM standarnya Mas kalau ini naik? Kalau 950. 950. Itu udah maksimal. Jadi rata-rata mainnya di angka 850 sampai 950. Kalau idle? Kalau idle 750-an. Oke. Jadi 750 misalnya dia ditambah dengan AC, paling nambahnya maksimal 150 sampai 200-an untuk RPM-nya. Nah, ketika hal tersebut tidak naik atau mesinnya justru ngedrop, maka coba di tune up dulu. Tune up dulu, throttle-nya dibersihkan, kemudian semprotan injektornya dibersihkan. Intinya hal-hal yang mengakibatkan idle up-nya itu bekerja itu harus dilakukan pengecekan. Untuk mobil-mobil lama misalnya kayak Nissan Terrano kalau untuk merek misalnya itu dia masih menggunakan solenoid idle up. Itu ketika solenoidnya dia nggak kerja, meskipun dia sudah terhubung dengan ininya ya, saluran intake manifoldnya terhubung dengan udara dari luar, sehingga dia bisa menginput masuk ke dalam manifold. Udara di luar itu tentunya melewati filter udara, Pak. Iya, benar. Sehingga itu mengakibatkan ini Pak Taufik, solenoid yang rusak itu mengakibatkan si mesin itu tadi dia tidak tersuplai udaranya ketika AC on. Artinya solenoidnya nggak buka, akhirnya ngedrop, RPM-nya ngedrop. Jadi 750 ketika AC on harusnya dia naik ke 900-an, justru ngedrop ke 500. Mati dong? Belum tentu mati, tapi ngedrop. Belum tentu mati tapi ngedrop. Nah, itu masalahnya di solenoidnya untuk model-model lama. Ada namanya idle up. Itu mungkin harganya sekitarannya 300 sampai 1 juta ya. Kalau originalnya 1 jutaan. Tapi kalau yang non ori atau alternatif part, misalnya dipakaikan dengan merek lain kayak punya Kijang, itu kita pernah menggantikan selama soketnya dia ada 2 plus minus itu bisa dibandrek ya. Bandrek. Ya. Kayak gitu Pak Taufik. Iya, ini kan tadi Mas cerita yang dilakukan pertama kita tune up dulu. Yang berhubungan dengan ini apa namanya? Idle up-nya ya. Idle up ya. Nah, kalau sudah ini di tune up nih, tapi masih terjadi hal yang tadi, bawa ke AC, spesialis AC, nanti dicekkan tekanan freonnya. Bisa jadi nanti tekanan freonnya menjadi lemah, berarti indikasi kompresornya berat kerjanya. Kalau kompresornya berat kerjanya, dia kan idle up-nya udah bagus Pak. Iya, bagus. Sekalipun dia bagus, sementara mechanical kompresornya bermasalah, itu berarti dia harus ganti kompresor atau minimal kompresor dilakukan penggantian oli. Penyebab kompresor jadi berat itu apa Mas? Pertama oli. Oli kompresornya tentu dia bisa jadi kering, bisa jadi si olinya ini udah nggak bagus kualitasnya, maka itu harus dilakukan penggantian. Itu tentu kalau di saran-saran di teman-teman AC yang pernah saya servis di sana itu
10.000 km sekali harus diganti oli, 20.000 km sekali harus diganti. Caranya gimana sih ganti oli? Bongkar kompresor, Pak. Oh, kompresor dibongkar? Enggak, maksudnya dilepas dari posisinya, dituang olinya. Oh, dituang saja? Atau kalau memiliki mesin yang untuk recovery ya, itu disedot. Jadi freonnya di recovery, jadi disimpan di tabungnya, kemudian nanti ditambah oli baru. 10.000 km? Itu 20.000. 20.000 km itu paling nggak setahun sekali kata teman-teman AC. Itu Mas dicek Mas, biar paling nggak kompresor lebih tahan lama. Meskipun teman-teman AC saya bilang kompresor bisa rusak nggak? Ya bisa. Tapi kan dengan melakukan perawatan lebih lama katanya. Oh iya juga. Seperti itu Pak Taufik. Melihat ini mobil kalau AC on dia ngedrop, nah ini harus segera diperiksakan, harusnya kan seperti itu. Tapi kan banyak yang tidak sadar. Seperti saya nggak pernah ganti Mas. Iya benar. Oli apa? Oli kompresor. Oli kompresor. Saya juga jarang Pak. Karena AC-nya masih dingin. Jadi ternyata dari teman-teman AC sendiri yang mengatakan, Mas itu paling nggak harusnya diganti untuk 20.000 km sekali untuk oli kompresornya dilakukan perawatan. Ya nggak ada salahnya juga sih kita melakukan perawatan. Minimal kita bisa menjaga kondisi kompresornya Pak. Karena kalau kompresor kena juga lumayan harganya, minimal 2-4 jutaan itu udah pasti keluar. Belum lagi kalau gini Pak, di dalam kompresor itu dia kan mensirkulasikan oli plus freon, freon plus ori. Nah, ketika dia di sistem AC itu ada kebocoran, itu mengakibatkan freon keluar plus olinya juga keluar. Makanya yang mengakibatkan si oli freon atau oli kompresor itu dia nyusut sehingga kompresor macet, itu adalah kebocoran di sistemnya itu. Bisa dari selang-selang, di daerah sini, kalau ini sih kering ya, ini kering. Tapi umumnya di daerah sini nih, di antara karet dan juga pipanya, ini dia ada rembesan sehingga debu nempel. Nah itu berarti dia tanda bahwasanya ciri-ciri oli atau si selang kompresor mengalami kebocoran sehingga olinya menyusut. Nah kalau sudah kayak gitu ya benar juga 20.000 km atau 1 tahun sekali kita cek saja di teman-teman spesialis AC supaya paling enggak kita aman lah. AC, karena kan gini Pak, mobil tanpa AC itu apalagi ketemu hujan itu kan berkabut parah ya. Itu juga mengganggu kenyamanan dan keamanan berkendara. Seperti itu Pak Taufik. Jadi kalau mobil pakai AC tenaga drop, normalnya itu seperti apa sih? Pembedanya antara drop yang berat dan ya biasa ini memang drop tenaganya. Ya, ketika drop terutama mesin-mesin 3 silinder ya Pak Taufik. Mesin-mesin 3 silinder itu akan sangat terasa apabila kita di perjalanan, tahu-tahu lagi ngegas konstan di gigi 3 atau gigi 4 ya, itu terasa det. Nah kayak gitu, itu gigi 3 silinder. Itu selama dia tidak sampai yang panjang ngedropnya, misalnya itu pasti akan ngedrop dan dia akan kembali normal Pak. Nah yang parah adalah kalau dia ngedrop dan nggak normal, jadi makin berat tarikannya. Berat, ya. Nah itu yang bermasalah. Nah yang dimaksudkan dengan teman yang bertanya yang di YouTube kita itu mungkin yang kasus seperti itu. Ketika dia ngedrop, tarikan menjadi berat atau RPM kok kayak mau mati. Nah itu coba dicek aja AC-nya. Bisa jadi idle up-nya benar. Yang pertama tentu tune up dulu ya. Tune up dulu, nanti kalau misalnya masih kayak gitu juga, berarti harus dibawa ke spesialis AC untuk dilakukan pengecekan kompresor. Berarti hubungan tune up dengan AC itu ada rupanya? Ada keterkaitan. Ternyata mereka bersaudara. Sebelum kita menyimpulkan ke arah AC, kita tune up dulu. Seperti itu Pak Taufik, semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Ari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.